Oke, selamat pagi anak-anak. Mohon maaf untuk gambarnya kurang cerah ya, karena ibu shootnya itu pada malam hari. Dan untuk mata pelajaran kali ini ibu akan mengajar mengenai materi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kalian belajar mengenai kuartil atau sering disebut dengan lambangnya QI. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal itu ada tunggal biasa, ada data tunggal jamak atau istilahnya berbobot. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Untuk data tunggal itu kita cari terlebih dahulu mengenai letak QI-nya. QI itu adalah I per 4 kali N plus 1. Itu baru hanya letak QI-nya saja. Dan untuk mencari kuartil QI-nya itu kita mencari, misalkan ini hasilnya adalah bilangan desimal A, B. A ini adalah posisi letaknya dan B desimalnya ini per 10 per 100-nya itu merupakan selisih dari nilai setelah dan sebelumnya. Itulah QI-nya. Untuk QI itu I-nya ada 1, Q1, Q2, dan Q3. Untuk kuartil bawah sering disebut dengan Q1, kuartil atas sering disebut dengan Q3, dan kuartil tengah itu adalah Q2. Misalkan contoh. Di sini misalkan ibu berikan data seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini datanya ada 10 data. Misalkan mencari Q1-nya. Cari dulu letak Q1-nya, yaitu 1/4 kurung N plus 1, di mana N-nya itu adalah 10 ditambah 1. Berarti 1/4 kali 11, berarti 11/4 atau itu 3/4. Dua bilangan bulat di depan pecahan ini menandakan letak dari Q1-nya, sedangkan 3/4 bagian ini nanti selisih nilai setelah dikurangi sebelum. Berarti Q1-nya itu adalah letak kedua itu berarti 2, 3. Berarti di sini letak Q1-nya, nilai dari X kedua itu adalah 3, ditambah masih ada 3/4 bagian dari nilai setelah dikurangi sebelum. 3 dikurangi 3, artinya nilai setelah letak kedua kan ketiga, berarti 3 dikurangi 2, berarti 3 ditambah 3/4, 3 kurang 3 yaitu 0. Berarti 3 ditambah 3/4 kali 0 adalah 3. 3 tambah 0 yaitu 3. Begitulah nilai untuk Q1-nya. Nah, sekarang untuk Q2-nya, kamu cari letak Q2 itu adalah 2/4 karena dia Q2 N plus 1. Berarti 2/4 kali 10 tambah 1. Ya, berarti itu adalah 11 kali 2, 22/4. Atau kalau diubah jadi pecahan campuran, berarti itu adalah 5/2/4 atau 5,5. Berarti itu letak pada nilai kelima. Berarti Q2-nya itu adalah data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5 ditambah setengah bagian dari nilai ke-6
dikurangi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti disinilah Q2-nya. Berarti 6 kurang 5. 5 ditambah 1/2 kali 6 kurang 5 adalah 1. 5 tambah setengah, setengah itu adalah 0,5. Berarti Q2-nya adalah 5,5. Seperti itu. Begitu pula berlaku untuk Q3-nya. Sama seperti mencari Q1 dan Q2-nya. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA 4. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya kuartil. Oke, kuartil atau istilahnya QI. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi yang ada nanti kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kenapa hanya 3 bagian? Karena dia akan membagi menjadi 4 bagian. Jadi pembatas itu merupakan Q1, Q2, dan Q3. Di mana untuk kuartil itu dilambangkan dengan Q1 itu artinya kuartil bawah, Q2 artinya kuartil tengah, dan Q3 itu artinya kuartil atas. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai kuartil data tunggal. Data tunggal itu ada data tunggal biasa, ada data tunggal jamak atau berbobot. Nah, untuk data tunggal, untuk kuartil kita harus mengurutkan data itu dari terkecil ke terbesar, sama dengan median. Tapi untuk rata-rata tidak berlaku. Nah, untuk data tunggal kuartil, kita langkah pertama adalah mencari letak QI-nya. QI-nya itu adalah I/4 kali N plus 1. Cari letak QI-nya, setelah itu kamu mencari QI-nya, posisinya. Misalkan posisinya pada A, B, atau biasanya dalam bentuk pecahan campuran A, B per C. Bilangan bulat ini menyatakan letak dari nilai kuartil tersebut, sedangkan pecahannya itu adalah bagian yang tersisa. Cara mencari adalah misalkan dia setengah bagian, berarti setengah dari nilai setelah dikurangi sebelum. Untuk lebih jelasnya, itu sekarang Ibu kasih contoh. Misalkan ada contoh seperti ini. Ada 10 data, misalkan. Itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mencari Q1, langkah pertama, kalian cari letak Q1-nya dulu. Ya, Q1 itu letaknya adalah 1/4 kurung N plus 1. Berarti 1/4, ini N-nya, datanya ini ada 10 data. N-nya 10, berarti 10 tambah 1. Berarti 11/4. 11/4 itu artinya 2, 3/4. Berarti posisinya pada data ke-2. Sedangkan 3/4 ini adalah bagian yang tersisa nanti. Sehingga Q1 itu adalah data ke-2, 1, 2. Berarti di sini letak Q1-nya. 3, data keduanya ditambah masih ada 3/4 bagian dari data setelah dikurangi sebelum. Berarti 4 kurang 3. Berarti inilah 3 ditambah 3/4 kali 1. Berarti 3. 3/4 kali 1, bilangan desimalnya itu adalah 0,75. Jadi Q1-nya adalah 3,75. Dan selanjutnya kita mencari Q2. Untuk tahu Q2, kamu harus cari letak dari Q2 itu sendiri. Berarti karena dia Q2 berarti 2/4. Kalau dia Q3, 3/4. Ini 2/4 N plus 1. Berarti ini 2/4. N-nya adalah 10 tambah 1. Dan berarti kamu dapat 10 tambah 1, 11 kali 2 berarti 22/4. Berarti letaknya ini adalah 22/4. Berarti ini adalah nilainya 5, sisa 2/4 atau 5, 1/2. 5 ini adalah letaknya dia. Kamu cari Q2, posisi kelima, 1, 2,
3, 4, 5. Di sini berarti Q2-nya. Berarti pada posisi 5 berarti nilainya adalah 5 ditambah masih ada setengah bagian dari nilai setelah dikurangi sebelum. Berarti 6 kurang 5. Posisi nilai ke-6 dikurangi ke-5. 5 ditambah setengah kali 1. Berarti 5 ditambah setengah kali 1 itu 0,5 desimalnya. Jadi hasilnya 5,5. Itulah Q2-nya. Begitu pula cara mencari untuk Q3-nya. Teknik dan caranya sama. Oke, selanjutnya anak-anak, untuk data tunggal yang berbobot atau jamak tidak Ibu jelaskan, tapi mungkin nanti Ibu akan berikan contohnya langsung di materi yang akan Ibu share di GC. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai kuartil juga, tapi ini adalah data kelompok. Data kelompok. Ya. Nah, untuk data kelompok, langkah pertama sama, cari dulu letak KI-nya, yaitu di sini yang berbeda sedikit. Untuk mencari KI-nya itu adalah I/4 kali total frekuensi. Setelah dapat letak KI-nya, maka kalian cari kuartilnya, yaitu dengan rumus tepi bawah kuartil ke I ditambah I/4 kali total frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I per frekuensi kuartil ke I kali panjang kelas. Dan untuk N-nya, N merupakan total frekuensi, sedangkan I itu adalah 1, 2, 3 sesuai dengan soal yang diminta, kuartil atas, kuartil bawah, ataupun kuartil tengah. Inilah rumusnya. Oke. Misalkan contoh. Di sini Ibu berikan sebuah tabel sederhana. Misalkan ini adalah nilainya, ini adalah frekuensinya. Dan ini nilai dari 21 sampai 30, ini 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, misalkan ini 61 sampai 70, misalkan seperti itu. Oke, ini datanya misalkan 7, 5, atau enggak ini 4, ini 6, 8, 2, dan 10. Atau mungkin Ibu buat bulat ya, biar gampang kalian ya. Ini 10, 20, 30 ya. Atau enggak ini Ibu buat 20 deh, biar gampang nih ya. Berarti total frekuensinya adalah 40. Nah, misalkan kita cari dulu letak Q1 misalkan yang tanyakan, berarti 1/4 kali total frekuensi. Berarti 1/4 kali N-nya berarti 40, berarti 10. Nah, baru setelah dapat ini berarti dia letaknya frekuensi ke 10, berarti 4 tambah 6, di sini 10, berarti inilah Q1-nya. Di rentanan kelas interval 31 sampai 40, berarti mencari Q1-nya itu adalah tepi bawah Q1 ditambah 1/4 kali N min frekuensi kumulatif Q1 per frekuensi Q1 kali panjang kelas. Tepi bawah Q1 dikurangi 0,5 berarti 30,5 ditambah 1/4 kali N-nya adalah 40. Frekuensi kumulatif artinya jumlah frekuensi sebelum kelas itu berarti 4. Baru frekuensinya dia 6 kali panjang kelas. Dari 31 sampai 60 berapa rentanannya? Cara mencari interval adalah batas batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. 30 kurang 21 kan 9, tambah 1 berarti panjang kelasnya 10. Berarti ini 30,5 ditambah 1/4 kali 10 kan 1/4 kali 40 kan 10. 10 kurang 4 ini adalah 6 per 6 kali 10. Berarti ini 30,5, 6 bagi 6 1 kali 10 10. 30,5 tambah 10 berarti 40,5. Oke, setelah kita belajar mengenai kuartil, untuk selanjutnya kita belajar mengenai desil.
Desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama, itu dilambangkan dengan D, DI, di mana ini nanti desil itu dari 1, 2 sampai dengan 9, desil 9. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai yang namanya data tunggal, sama seperti kuartil, itu dibagi menjadi data tunggal biasa, ada yang jamak atau berbobot. Cari dulu letak desilnya, DI-nya itu adalah I per 10 kali N plus 1. Setelah memperoleh letak desil, nanti kamu akan memperoleh sama seperti kuartil, yaitu DI-nya itu berupa pecahan campuran AB per C, atau bisa diubah ke dalam bentuk desimal A, B, di mana bilangan bulat ini menandakan letak dari desil dan pecahannya merupakan bagian dari selisih nilai setelah dikurangi sebelum. Nah, misalkan contoh. Oke. Ada sebuah data yang di sini sudah diurutkan dari posisi 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Ini ada 20 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, sekali lagi 16. Jadi total datanya itu ada 20 data. Nah, misalkan diminta adalah desil keempat dan desil ketujuh. Langkah pertama, cari letak desil ketujuh terlebih dahulu, yaitu 7 per 10 N plus 1. Berarti 7 per 10, N-nya itu 20 tambah 1, berarti 7 per 10 kali 21, yaitu 147 per 10. Berarti ini adalah 14,7. Bilangan bulat di depan angka desimalnya itu menandakan letaknya dia, berarti posisi ke-14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini dia letak desil keempatnya dia. Desil ketujuhnya ya. Mohon maaf tadi Ibu langsung ke desil tujuhnya. Berarti letaknya posisinya ke-11 di sini, berarti desil ketujuhnya itu adalah 11 ditambah dengan 0,7 ya, karena 14,7 itu berarti 14 ditambah 0,7, 0,7-nya dikurangi nilai setelah dikurangi sebelum, sama seperti desil, berarti 12 kurang 11, berarti ini 11 ditambah ini 1 kali 0,7, 0,7, jadi desil ketujuh 11,7. Kemudian untuk desil keempat, cari dulu letak desil keempatnya, yaitu 4 per 10 kali N plus 1, berarti 4 per 10 kali 20 tambah 1, berarti ini 21 kali 4 berarti 84, dibagi 10 berarti 8,4. Ini letaknya berarti posisi ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini D4-nya berarti posisinya nilainya adalah D4-nya adalah 7 ditambah masih desimalnya 0,4, nilai setelah dikurangi sebelum, berarti 8 kurang 7. Jadi desil keempat 7 ditambah 0,4, karena 8 kurang 7 1 dikali 0,4 yaitu 0,4, berarti nilainya 7,4. Sekian untuk desil data tunggalnya. Untuk data jamak berbobot juga sama, itu hanya disajikan dalam bentuk tabel, karena dia kalau dibentuk secara sejajar berbaris seperti ini, karena datanya terlalu banyak maka dibuatkan tabel seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai desil data kelompok. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai yang untuk data kelompok dari desil.
data kelompoknya. Iya. Untuk data kelompok langkah pertama tentukan dulu letak desilnya. Desilnya berarti dia itu adalah I per 10 kali total frekuensi. Ini dia tetap. Setelah itu baru cari desil ke I-nya. Berarti itu tepi bawah desil ke I ditambah I per 10 kali N. Total frekuensinya min frekuensi kumulatif desil ke I dibagi dengan frekuensi desil ke I kali panjang kelas. Iya, misalkan contoh sama dengan kuartil, begitu pula persentil. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Misalkan contoh ada sebuah data kelompok itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini adalah nilainya. Ini adalah frekuensinya. Misalkan ada di sini Bu mempunyai sebuah rentanan nilai berarti 21 sampai 25 pas interval pertama, 26 sampai 30, 31 sampai 35, kemudian 36 sampai 40, 41 sampai 45 dan 46 sampai 50. Dengan total frekuensi masing-masingnya berarti ini 3, 9, 4, 10, 3, 11. Kalau dihitung totalnya itu ada sekitar 40 frekuensinya. Misalkan diminta menentukan desil ke-9 nya, misalkan desil ke-9 atau bisa juga desil ke-5. Nah, misalkan desil ke-5 diminta. Cari dulu letak desil ke-5-nya. Desil ke-5 berarti dan kali ini untuk contoh data kelompoknya seperti tadi yang dijelaskan, kita akan menggunakan ditanyakan itu adalah desil ke-5. Langkah pertama cari letak desil ke-5-nya yaitu dengan cara 5/10 karena desil itu menjadi 10 membagi data menjadi 10 bagian kali total frekuensinya itu 40, berarti 5/10 kali 40 yaitu 20. Nah, letak desil ke-5 ini ada di frekuensi ke-20. Jadi kamu lihat frekuensinya di sini. Frekuensi ke-20 itu di mana? 3 tambah 9, 12, 12 tambah 4 itu 16, 16 tambah 10, 26. Berarti dia ada di sini. 20-nya itu. Dan setelah ketemu, kamu baru cari. Desil ke-5 itu adalah tepi bawah desil ke-5 ditambah 5/10 kali total frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil ke-5 per frekuensi desil ke-5 kali panjang kelas. Ya, ini dikurangi 36 dikurangi 0,5, 35,5 ditambah 5/10 kali total frekuensi 40 min frekuensi kumulatif sebelum desil ke-5 berarti 3 tambah 9, 12, 12 tambah 4, 16 per frekuensinya dia itu adalah 10 kali panjang kelasnya. Panjang kelas itu adalah batas atas dikurangi batas bawah itu ditambah 1, 40 kurang 36 yaitu 4 tambah 1, 5. Jadi interval panjang kelasnya itu dari atas ke bawah itu semua sama. Oke, berarti ini 35,5 tetap tepi bawahnya. 5 kali 40 bagi 10 itu 20, 20 kurang 16 berarti 4/10 kali 5. Berarti ini 35,5 ditambah 4 kali 5 20 bagi 10 itu 2. Berarti 35,5 tambah 2 berarti 37,5. Selesai. Oke, sekarang yang terakhir yaitu Ibu akan mengajarkan mengenai persentil. Di sini Ibu tidak akan memberikan contoh soal. Kenapa? Karena dasarnya persentil itu sama dengan kuartil dan desil, hanya saja persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ya. Jadi rumusnya sama. Kalau untuk dia data tunggal itu ada data tunggal biasa atau jamak. Di sini cari letaknya dulu, letak persentil ke I-nya dengan cara I per 100 kali N plus 1. Kenapa per 100? Karena persentil berasal dari kata persen yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Sama juga nanti akan dapat letaknya dari PI itu adalah bentuknya bilangan desimal bisa saja atau bentuknya pecahan campuran. Jadi kalian tinggal menghitung saja sesuai letaknya. Yang kedua, data kelompok. Untuk
untuk data kelompok di sini kamu cari dulu letak persentilnya ke I-nya berapa dengan cara I per 100 kali total frekuensi, nggak usah ditambahkan 1 ya karena dia data kelompok. Baru kamu cari PI-nya, yaitu tepi bawah persentil ke I ditambah I per 100 kali total frekuensi min dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil ke I per frekuensi persentil ke I kali panjang kelas. Ya, sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas nanti akan Ibu berikan di GC. Bagi yang kurang jelas bisa tanyakan. Terima kasih dan selamat pagi.